Buat kamu yang punya bisnis masih kecil, mau tahu nggak strategi pemasaran yang dilakukan sama merek-merek terkenal? Atau mau tahu strategi mereka yang bisa diterapkan sama kamu yang bisnisnya masih kecil? Halo, Arya di sini ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan bahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu aja untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang rahasia pemasaran merek-merek terkenal. Ya tentu aja yang bisa diterapkan oleh UMKM. Merek-merek besar dunia itu nggak ada yang bisnisnya langsung sebesar sekarang. Mereka pasti melalui tahapan-tahapan bisnis dari kecil dulu. Merek-merek seperti Microsoft dan Apple bahkan memulai bisnis mereka dari garasi. Strategi pemasaran mereka juga bukan strategi yang seperti tren di dunia startup saat ini, yaitu bakar uang. Bahkan beberapa strategi mereka dapat juga diterapkan oleh usaha-usaha kecil seperti UMKM. Inilah 9 rahasia pemasaran merek terkenal yang bisa diterapkan di bisnis kecil. Yang pertama, brand konsistensi. Brand bukan sekedar merek, brand adalah persepsi masyarakat terhadap bisnis kamu. Umumnya, sebuah brand dibangun tidak dalam waktu semalam, tapi butuh waktu bertahun-tahun. Dan untuk bisa membangun brand, kamu tentunya membutuhkan berbagai alat seperti logo, kemasan, slogan, dan sebagainya. Nah, rahasia pertama yang bisa kamu tiru adalah brand konsistensi. Kamu harus secara konsisten memasarkan brand kamu. Gunakan logo dan slogan yang sama. Tone warna juga yang sama. Jangan berubah-ubah. Jika memang mau berubah, lakukan dalam waktu yang tidak terlalu dekat. Dan itu pun kalau ada perubahan filosofi serta nilai dari bisnis kamu. Strategi kedua adalah product placement. Ketika kamu melakukan promosi, pastikan menggunakan saluran promosi yang tepat dan jangan lupa untuk menganalisa promosi yang kamu lakukan. Tujuannya agar biaya promosi yang kamu keluarkan tidak terbuang sia-sia. Analisa di mana pasar kamu berkumpul, apakah di Instagram, Facebook, atau TikTok. Lakukan promosi secara konsisten di saluran-saluran promosi tempat target pasar kamu berada. Mengapa harus konsisten? Supaya brand kamu punya tempat di pikiran pasar. Yang ketiga adalah membangun komunitas. Bangunlah komunitas. Jangan cuma berjualan aja. Kumpulkan pelanggan kamu dalam sebuah tempat. Bisa menggunakan Telegram, Facebook, Discord, atau Tribelio. Berikan value atau manfaat kepada mereka. Tentu aja yang berkaitan dengan bisnis kamu. Jika diperlukan, adakan kopdar atau kopi darat. Dengan kamu membangun komunitas, kamu akan semakin memperkuat brand kamu. Dan pelanggan kamu pun akan semakin setia terhadap brand kamu. Selain itu, biasanya komunitas juga akan mempromosikan brand kamu secara sukarela. Yang keempat, berikan pengalaman. Apa yang membuat masyarakat senang traveling? Istilah kerennya yang sekarang tuh healing. Mereka tuh senang dengan pengalaman ketika traveling. Saat traveling, mereka akan mendapatkan pengalaman yang tidak bisa mereka dapatkan dari sekedar scrolling beranda Instagram. Maka itu berikanlah pengalaman yang berbeda kepada pelanggan kamu. Jika kamu menjual produk fashion misalnya, jangan cuma jual paket pakaian yang dibungkus dengan plastik. Berikan pengalaman yang menarik saat mereka membuka produk jualan kamu. Kamu bisa menambahkan pernak-pernik atau kartu ucapan yang seolah-olah kamu bicara dengan mereka. Atau kamu bisa menghadirkan pengalaman berbeda di toko offline kamu. Strategi kelima adalah CRM atau Customer Relationship Management. CRM sederhananya adalah after sales service. Kamu itu jangan lepas begitu aja orang yang udah beli produk, tapi terus jalin hubungan baik dengan mereka. Jika mereka ulang tahun, berikan ucapan. Rutinkan kiriman tips atau informasi yang bermanfaat kepada mereka yang terkait dengan produk kamu.
berikan kontak yang bisa dihubungi, atau informasikan produk baru dan diskon yang bisa kamu berikan. Strategi keenam adalah bekerja sama dengan influencer. Kamu bisa mengendorse influencer untuk bisa meningkatkan brand awareness dari bisnis kamu. Tapi kamu jangan asal melakukan strategi ini. Pilihlah influencer yang memang sesuai dengan nilai dan bisnis kamu. Jangan mengendorse influencer teknologi, padahal jualan kamu makanan misalnya. Dan jangan ragu untuk mengendorse influencer yang masih kecil. Karena kadang influencer yang udah besar efektivitasnya tuh kurang. Hal ini bisa disebabkan engagement mereka yang kurang, atau follower mereka yang nggak sesuai target kamu. Kerjasama juga bisa dilakukan dengan melakukan wawancara dengan para influencer di konten media sosial kamu. Strategi ketujuh adalah produk yang berkualitas. Ini adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. Produk yang berkualitas itu adalah dasar dari bisnis. Dan ini bukan hanya bagi orang yang memiliki produk saja. Tapi kalau kamu yang berprofesi sebagai afiliator, jika kamu jadi affiliate bagi produk orang lain, ya kamu harus pastikan produk itu memang berkualitas. Kalau bisa kamu coba sendiri produk itu, terus ya caranya bisa dengan beli atau minta sampel ke penjualnya. Strategi ke-8 adalah service excellence. Kalau kamu pernah datang ke hotel berbintang atau ke bank besar seperti BCA atau mungkin minum kopi di Starbucks, salah satu hal pertama yang kamu rasakan kemungkinan besar adalah pelayanan mereka. Service excellence sangatlah penting karena bisa memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Karena kepuasan pelanggan bukan hanya datang dari produk, tetapi juga layanan yang kamu berikan. Sangat mungkin seseorang pelanggan yang nggak jadi beli itu bukan karena produknya jelek, tapi cuma gara-gara layanannya yang buruk. Untuk itu berikanlah layanan yang terbaik dan berkesan. Lalu yang ke-9 adalah gunakan strategi timing. Buat produk yang tidak dijual sepanjang tahun. Ya, istilahnya seasonal product. Mungkin jual hanya di momen-momen tertentu. Serta berikan bonus berupa barang yang bisa dijadikan koleksi. Selain itu, ketika kamu ingin meluncurkan produk baru atau produk seasonal, kamu bisa membangun teasernya terlebih dahulu. Mungkin kamu bisa membaginya seminggu sekali sampai peluncuran produk. Kamu juga bisa membagikan behind the scene dari pembuatan produk tersebut. Itulah tadi 9 strategi pemasaran yang bisa dilakukan oleh brand besar, tapi meskipun strategi ini diterapkan oleh brand besar, bukan berarti bisnis kamu yang masih kecil nggak bisa menerapkannya. Semoga dengan strategi ini bisnis kamu yang masih kecil bisa menjadi besar seperti mereka, minimal di dalam negeri. Oke, sampai di sini pembahasan tentang rahasia pemasaran merek terkenal yang bisa diterapkan oleh UMKM. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.